Aku hanyalah seorang pemuda miskin yang bekerja demi sesuap nasi. Tidak pernah aku bermimpi hidupku akan bersinggungan dengan kemewahan. Apalagi dengan cinta seorang wanita yang selama ini hanya bisa kupandang dari kejauhan. Tapi suatu hari, segalanya berubah. Aku dipaksa menikah dengan putri majikanku, yang tengah mengandung seorang anak misterius. Semua orang mengira hidupku akan hancur. Tapi mereka tidak tahu. Anak itu justru akan mengubah segalanya, termasuk takdirku. Namaku Arka. Aku hanya seorang pemuda biasa, lahir dari keluarga miskin di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dengan segala keterbatasan. Ayahku sudah lama tiada, ibuku sakit-sakitan. Akulah yang menjadi tulang punggung keluarga sejak aku masih duduk di bangku sekolah menengah. Setiap hari, aku bekerja serabutan, kadang mengangkut barang di pasar, kadang menjadi kuli bangunan, bahkan pernah menjadi pengantar nasi bungkus di jalanan. Semua kulakukan demi satu hal, menyambung hidup. Tapi takdir rupanya membawaku ke sebuah rumah megah, tempat di mana semua cerita ini bermula. Rumah itu milik keluarga Tuan Surya, seorang pengusaha kaya raya yang dihormati banyak orang. Halaman rumahnya luas, pintunya menjulang tinggi, dan mobil-mobil mewah keluar masuk seolah itu hal biasa. Aku diterima bekerja di sana sebagai pembantu serabutan. Tugasku sederhana, membersihkan halaman, mengurus kebun, terkadang membantu sopir atau membawakan barang-barang. Awalnya, aku merasa canggung. Aku hanyalah seorang anak kampung, tiba-tiba harus berhadapan dengan kemewahan yang hanya kulihat di televisi. Aku bahkan sempat bingung bagaimana cara berbicara sopan pada orang-orang kaya itu. Tapi aku belajar cepat. Aku tahu posisiku, aku hanya pekerja. Di balik kesibukan, ada satu sosok yang tak bisa kulupakan sejak pertama kali aku melihatnya. Naila, putri Tuan Surya. Ia cantik, memesona, bagaikan bintang di malam gelap. Wajahnya lembut, matanya tajam, senyumnya. Senyumnya mampu membuat siapapun lupa cara bernapas. Tapi aku sadar diri. Aku hanya pekerja miskin, sedang ia putri tunggal keluarga kaya raya. Bagai langit dan bumi, mustahil aku berani bermimpi. Namun, setiap kali aku bekerja di halaman, sering kulihat ia berjalan melewati jendela lantai atas. Kadang aku mendengar tawa kecilnya saat berbicara dengan ibunya. Kadang aku melihatnya duduk di taman dengan gaun sederhana tapi anggun. Dan setiap kali itu terjadi, ada sesuatu di dadaku yang bergetar, meski ku tahu aku tak berhak merasakannya. Hari-hari berlalu tenang. Aku mulai terbiasa bekerja di rumah itu. Naila nyaris tak pernah menegurku, hanya sesekali tersenyum tipis bila tanpa sengaja bertemu mata. Itu sudah cukup bagiku. Aku tak meminta lebih. Aku pikir hidupku akan terus seperti ini. Bekerja keras, menerima gaji kecil, pulang ke rumah sederhana, dan memelihara mimpi yang tak pernah bisa kugapai. Tapi ternyata, takdir sedang menyiapkan badai besar yang akan mengubah segalanya. Malam itu, aku sedang menyapu halaman belakang. Udara dingin menusuk, tapi aku terbiasa. Tiba-tiba, aku mendengar suara lirih. Seperti isak tangis. Aku berhenti. Suara itu datang dari arah taman, tepat di balik pohon besar. Dengan hati-hati, aku mendekat. Dan di sanalah aku melihatnya. Naila, duduk di bangku batu, wajahnya tertunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Aku tercekat. Jantungku berdetak kencang. Apa yang harus kulakukan? Aku hanyalah pembantu, mana berhak aku ikut campur dalam urusan putri majikanku? Tapi melihat air matanya, entah kenapa kakiku melangkah mendekat. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Suaraku ragu. Naila tersentak, lalu buru-buru menghapus air matanya. Ia mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat bahwa hatinya sedang hancur. Tidak apa-apa, Arka. Kau tak perlu khawatir. Aku hampir mundur, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tetap berdiri di sana. Mata itu seolah menyimpan beban yang terlalu berat. Nona, kalau memang ada yang bisa saya lakukan, meski kecil sekali, saya akan senang bisa membantu.
Ia menatapku lama, seolah sedang menimbang. Lalu ia menarik napas dalam. Arka, jangan bilang siapa-siapa. Tapi aku sedang menghadapi masalah besar. Aku terdiam. Ada ketegangan di udara. Aku mengandung. Bisiknya nyaris tak terdengar. Dunia serasa berhenti berputar. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Naila, putri Tuan Surya. Hamil? Bagaimana mungkin? Dengan siapa? Aku menatapnya, mataku membesar. Tapi Naila segera menunduk, menggenggam perutnya yang masih datar. Air matanya jatuh membasahi tangannya. Aku takut, Arka. Sangat takut. Ayahku, ibuku, mereka tidak akan pernah bisa menerima ini. Semua orang akan hancur karena kebodohanku. Suasana jadi semakin mencekam. Aku ingin bertanya, siapa ayah dari anak itu? Tapi lidahku keluh. Aku tahu ini bukan urusanku. Namun melihatnya gemetar ketakutan membuat hatiku remuk. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Naila bergema di kepalaku. Aku tahu suatu hari rahasia itu akan terbongkar. Dan bila saat itu tiba, hidupku pasti akan ikut terguncang. Aku tak tahu bagaimana, tapi aku bisa merasakannya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah besar itu berubah. Naila tampak murung, sering menyendiri, dan menghindari banyak orang. Ibunya, Nyonya Ratna, beberapa kali terlihat curiga. Sedangkan Tuan Surya sama sekali tak menyadari ada rahasia besar yang disembunyikan putrinya. Aku sendiri semakin canggung. Setiap kali berpapasan dengan Naila, aku bisa melihat kecemasan di wajahnya. Ia berusaha bertindak biasa, tapi jelas ada yang ia sembunyikan. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan garasi, aku mendengar percakapan antara Naila dan ibunya. Suara mereka cukup keras hingga terdengar jelas. Naila, apa yang terjadi denganmu? Wajahmu pucat, nafsu makanmu hilang. Jangan membuat ibu khawatir. Suara Nyonya Ratna terdengar tegas. Aku baik-baik saja. Bu, jawab Naila terbata. Jangan bohong. Ibu mengenalmu lebih dari siapapun. Ada yang kau sembunyikan, bukan? Aku berhenti bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku tahu percakapan ini berbahaya. Aku? Suara Naila bergetar. Apa? Naila? Katakan. Aku menahan napas. Tapi tiba-tiba suara langkah Tuan Surya terdengar mendekat, dan percakapan itu berhenti seketika. Naila buru-buru berlari ke kamarnya, sementara ibunya hanya bisa terdiam dengan wajah penuh tanda tanya. Aku tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan terbongkar. Dan jika benar terjadi, aku bisa merasakan, aku akan terseret dalam badai yang bukan hanya akan mengguncang hidup Naila, tapi juga hidupku sendiri. Aku tak tahu bagaimana, tapi bayangan petaka itu semakin dekat. Dan ternyata, hari itu benar-benar datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman depan ketika kudengar suara teriakan dari dalam rumah besar itu. Suara Nyonya Ratna melengking penuh emosi. Aku menoleh, dan tiba-tiba pintu utama terbuka keras. Naila berlari keluar, wajahnya pucat, air matanya berlinang. Berhenti, Naila, suara ibunya menyusul. Kau tidak bisa terus berbohong seperti ini. Aku terpaku. Aku tahu, inilah saatnya rahasia itu mulai terungkap. Naila berhenti tepat di dekatku, menunduk, gemetar. Lalu tiba-tiba Nyonya Ratna keluar dan menatapku dengan sorot mata tajam, seolah-olah aku tahu segalanya. Arka, suaranya tegas, kau pasti tahu sesuatu. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Naila? Aku tercekat. Lidahku keluh. Aku menunduk, tak berani menatap langsung. Saya tidak tahu, Nyonya. Naila langsung meraih tanganku, menggenggam erat dengan wajah panik. Jangan, Arka, jangan katakan apapun, bisiknya. Aku bingung, dadaku berdegup kencang. Sementara itu, Nyonya Ratna semakin mendekat,
Matanya memancarkan amarah bercampur kecewa. Aku ibunya. Apa yang disembunyikan anak ini dariku? Dan saat itu, Naila tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia jatuh berlutut di hadapan ibunya, menangis sejadi-jadinya. Ibu, maafkan aku hamil. Dunia seakan berhenti. Udara di sekitarku membeku. Nyonya. Ratna menutup mulutnya, wajahnya pucat seketika. Apa yang kau katakan barusan? Aku mengandung, Bu. Suara Naila pecah. Aku bodoh, aku hilaf. Aku ingin pergi, tapi kaki ini seolah terikat. Aku tak berhak berada di sana, namun aku tak bisa meninggalkan Naila yang tengah tersungkur dengan begitu banyak air mata. Nyonya. Ratna terhuyung, hampir jatuh. Wajahnya campuran antara marah, kecewa, dan hancur. Ia menoleh padaku sebentar, seakan menuduhku, dan itu membuat tubuhku merinding hebat. Hari itu, semua berubah. Rahasia yang selama ini hanya aku dan Naila ketahui, akhirnya pecah di hadapan keluarganya. Dan aku tahu, badai besar benar-benar telah dimulai. Sejak kejadian itu, suasana rumah menjadi tegang. Nyonya. Ratna hampir setiap hari menangis di kamar. Naila dikurung, dilarang keluar rumah. Sedangkan Tuan Surya, ia belum tahu apapun. Sang istri memilih menyembunyikan kenyataan itu darinya, setidaknya untuk sementara. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, semuanya akan sampai ke telinga majikanku. Dan bila itu terjadi, aku tak bisa membayangkan amarah macam apa yang akan meledak. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil oleh Nyonya Ratna ke ruang tamu. Wajahnya keras, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Ia menatapku dengan sorot yang sulit kupahami. Arka, katanya dengan suara dingin, aku tak peduli apapun yang sudah terjadi. Tapi satu hal yang jelas, kehormatan keluarga ini tidak boleh tercoreng. Aku menelan ludah, gugup. Apa maksud Nyonya? Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih tapi tegas, kau harus menikahi Naila. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku terpaku, tak percaya dengan apa yang baru kudengar. Saya? Menikahi Nona Naila? Ya, jawabnya singkat. Tidak ada pilihan lain. Kalau orang-orang tahu Naila hamil tanpa suami, kehormatan keluarga kami hancur. Kau yang tahu rahasia ini. Kau yang paling dekat dengan masalah ini. Maka kau harus jadi tumbalnya. Tubuhku gemetar. Ini gila. Aku hanyalah pembantu miskin. Bagaimana mungkin aku menikahi anak majikanku, seorang gadis yang bahkan tak pernah kucoba dekati? Tapi, Nyonya, orang akan salah paham. Mereka akan mengira anak itu. Biarkan saja mereka mengira begitu, potong Nyonya Ratna. Yang penting, nama keluarga ini tetap terjaga. Kau pikir kami akan membiarkan dunia menertawakan kami? Tidak, Arka. Tidak akan pernah. Aku terdiam, mulutku tak mampu mengeluarkan kata. Di kepalaku, berbagai pikiran bercampur aduk. Ibuku di desa, kehidupan miskin yang kutinggalkan, dan kini, aku dipaksa menerima beban sebesar ini. Aku menoleh ke arah tangga. Dari lantai atas, Naila berdiri menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tahu apa yang ibunya lakukan. Ia tahu hidupku akan berubah total. Hari itu, aku pulang ke kamar kecilku dengan kepala berat. Kalimat Nyonya Ratna terus terngiang. Kau harus menikahi Naila. Beberapa minggu kemudian, keputusan itu benar-benar dijalankan. Semuanya berlangsung cepat, tergesa-gesa, dan penuh rahasia. Hanya segelintir orang tahu. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun mewah, tidak ada senyum bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Yang ada hanya kecanggungan, air mata, dan bisikan penuh pertanyaan. Aku mengenakan setelan pinjaman yang kebesaran, sementara Naila mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Ia menunduk sepanjang prosesi, seolah tak ingin menatap siapapun.
Saat ijab kabul berlangsung, tanganku gemetar. Kata-kata nyaris tercekat di tenggorokan. Tapi akhirnya, dengan suara parau, aku mengucapkannya juga. Dan seketika itu pula, statusku berubah. Aku bukan lagi pembantu miskin. Aku menjadi suami dari seorang wanita kaya raya, meski tanpa cinta, tanpa restu hati. Orang-orang yang hadir berbisik-bisik. Ada yang memandang sinis, ada yang menyayangkan. Tapi aku tak peduli. Yang kurasakan hanyalah hampa. Setelah acara usai, aku kembali ke kamar kecilku di bagian belakang rumah. Aku tidak dibawa ke kamar Naila. Tidak ada malam bahagia, tidak ada perayaan. Hanya sepi yang lebih menusuk dari biasanya. Di luar, aku mendengar suara Naila menangis di kamarnya. Tangisan yang sama seperti malam pertama kali kutemukan dirinya di taman. Tangisan yang membuat dadaku terasa sesak. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba mencerna semuanya. Hidupku berubah total dalam sekejap. Dari seorang pemuda miskin biasa, aku kini terikat dalam pernikahan penuh rahasia. Dan di dalam perut Naila, ada sebuah nyawa kecil yang tak tahu betapa dunia luar sedang bergejolak. Aku tidak tahu apa yang menunggu di depan. Tapi aku sadar satu hal. Sejak hari itu, aku resmi masuk ke dalam badai takdir yang tak pernah kuminta. Hari-hari setelah pernikahan terasa aneh. Aku dan Naila memang sudah sah sebagai suami istri. Tapi rasanya semua seperti sandiwara. Kami tinggal di rumah yang sama, tapi kamar kami terpisah. Aku tetap di bilik sempit dekat gudang, sedangkan Naila di kamar mewahnya di lantai 2. Pagi hari aku tetap bekerja seperti biasa, menyapu halaman, membersihkan kebun, mengurus barang-barang. Statusku di rumah itu seolah tidak berubah. Aku masih pembantu. Hanya saja, di atas kertas, aku adalah menantu Tuan Surya. Ironis, bukan? Yang lebih sulit adalah menghadapi tatapan orang-orang di rumah itu. Para pelayan lain berbisik-bisik di belakangku. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang miskin seperti aku bisa menikahi putri majikan mereka? Ada yang iri, ada yang mencibir, ada pula yang sekadar penasaran. Semua itu membuatku semakin tertekan. Sementara Naila, ia lebih banyak diam. Sesekali aku melihatnya duduk di taman, menatap kosong ke arah langit. Perutnya masih rata, tapi aku tahu di dalamnya sedang tumbuh kehidupan kecil. Dan entah kenapa, setiap kali melihatnya mengusap perutnya dengan lembut, ada perasaan aneh menyusup ke hatiku. Campuran antara iba, kagum, dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Namun, semua perasaan itu tertutup oleh kenyataan pahit. Kami menikah bukan karena cinta. Kami hanya dua orang asing yang dipaksa berbagi takdir. Semakin hari, tekanan semakin terasa. Nyonya, Ratna berulang kali menekanku untuk menjaga penampilan. Ingat, Arka, katanya dengan nada dingin, kau kini menantu keluarga Surya. Jangan sampai ada orang luar yang mencurigai sesuatu. Kalau ada yang bertanya, kau harus mengaku sebagai suami Naila yang penuh tanggung jawab. Mengerti? Aku hanya bisa mengangguk, meski di dalam hati aku menjerit. Bagaimana aku bisa berpura-pura, sementara hubungan kami jelas hanyalah formalitas? Belum selesai aku mencerna semua itu, datanglah ujian baru. Suatu sore, Tuan Surya memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya serius, matanya menatap tajam menembus jiwaku. Arka, katanya perlahan, aku dengar kau dan Naila sudah menikah. Dadaku berdegup kencang. Jadi, akhirnya ia tahu. Aku menunduk hormat, mencoba meredam ketakutan. Benar, Tuan. Ia menghela napas panjang, lalu menatapku lama. Aku tidak tahu alasan sebenarnya. Ibumu Naila bilang ini keputusan mendesak. Tapi aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kau bisa membahagiakan putriku? Pertanyaan itu menusukku seperti pisau. Aku ingin menjawab iya, tapi hatiku tahu itu mustahil. Bagaimana aku bisa membahagiakan Naila, sementara ia sendiri terjebak dalam pernikahan yang tidak ia inginkan? Namun aku tidak boleh menunjukkan keraguanku. Maka dengan suara parau, aku menjawab,
Saya akan berusaha, Tuan. Tuan Surya menatapku lama, lalu mengangguk. Baik. Aku tak peduli masa lalumu. Yang penting, jangan sekalipun membuat putriku menangis lagi. Kalimat itu membuatku menciut. Seolah tanggung jawab seluruh dunia ditimpakan ke pundakku. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, kepalaku berputar-putar. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup ini. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali, tanpa kendali atas nasibku sendiri. Waktu terus berjalan. Minggu berganti bulan. Perut Naila mulai sedikit membesar. Dan entah bagaimana, hubungan kami perlahan berubah, meski tetap kaku. Ada kalanya aku melihat Naila kesulitan membungkuk mengambil sesuatu, lalu secara spontan aku membantunya. Ia akan berterima kasih pelan, matanya menunduk. Kadang aku menemukan ia termenung di taman, lalu aku memberinya selimut agar tidak kedinginan. Hal-hal kecil seperti itu, tanpa sadar menumbuhkan sesuatu di hatiku. Aku mulai melihat Naila bukan hanya sebagai putri majikanku, tapi juga sebagai seorang wanita yang rapuh, yang sedang berjuang sendirian menghadapi beban besar. Dan meski aku tahu aku hanya tumbal, aku tak bisa mengingkari bahwa ada rasa ingin melindunginya. Namun, perasaan itu tidak membuat segalanya lebih mudah. Justru semakin rumit. Karena di satu sisi aku sadar, aku mungkin sedang jatuh hati pada wanita yang sama sekali tidak mencintaiku. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, listrik di rumah tiba-tiba padam. Semua orang panik. Aku berlari ke gudang untuk mencari lilin, dan di sana aku menemukan Naila sudah berdiri dengan wajah pucat. Aku takut gelap, katanya lirih. Tanpa berpikir panjang, aku menyalakan lilin dan berdiri di sampingnya. Jangan khawatir. Ia menatapku lama, matanya berkilat oleh cahaya lilin. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Tapi sebelum aku bisa menafsirkan apapun, ia buru-buru berpaling. Malam itu, aku sadar satu hal, hubungan kami tidak lagi sekadar ikatan paksa. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh, meski samar dan penuh tanda tanya. Namun, kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Kabar tentang pernikahan kami akhirnya menyebar keluar rumah. Entah siapa yang membocorkan, tapi gosip itu menyebar cepat. Di pasar, di lingkungan sekitar, bahkan sampai ke telinga keluarga besar Tuan Surya. Dan yang paling buruk, banyak yang mengira akulah ayah dari anak yang dikandung Naila. Bisikan-bisikan sinis mulai terdengar. Ada yang menuduhku memanfaatkan keadaan. Ada yang mengatakan aku pria rendah yang menjebak putri kaya. Semua itu menusuk telingaku, tapi aku hanya bisa diam. Lebih parah lagi, suatu sore seorang pria asing datang ke rumah. Wajahnya tampan, pakaiannya rapi, dan dari cara bicaranya, ia jelas berasal dari kalangan berada. Namanya Raka, seorang pengusaha muda yang rupanya pernah dekat dengan Naila. Ia datang dengan nada penuh amarah, menuntut penjelasan. Mengapa kau tiba-tiba menikah dengan pembantu ini? Naila? Apa sebenarnya yang terjadi? Aku berdiri di belakang, tak berani bersuara. Naila terdiam, wajahnya pucat. Nyonya. Ratna mencoba menengahi, tapi Raka terus mendesak. Dan saat itu, aku sadar, rintangan demi rintangan baru saja dimulai. Pernikahan ini bukan hanya menyelamatkan kehormatan keluarga, tapi juga membuka pintu bagi konflik yang jauh lebih besar. Aku menggenggam tangan sendiri erat-erat, mencoba menahan gejolak di dada. Karena aku tahu, mulai hari itu, hidupku tidak akan pernah tenang lagi. Diriku yang nyaris runtuh. Naila, suaranya bergetar. Mengapa? Mengapa kau memilih menikah dengannya? Dia hanyalah pembantu. Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bisa melihat bahunya bergetar menahan tangis. Nyonya. Ratna berusaha menenangkan, tapi Raka semakin kalap. Jawab aku, Naila. Aku yang seharusnya mendampingimu, bukan dia. Katakan, apa dia yang membuatmu seperti ini? Raka menunjukku dengan penuh tuduhan. Kepalaku menunduk lebih dalam.
Aku ingin berteriak bahwa semua ini salah paham, bahwa aku hanya dijadikan perisai. Tapi kata-kata itu terkunci di tenggorokan. Kalau aku mengungkap kebenaran, kehormatan keluarga ini akan hancur. Naila akhirnya bersuara lirih, hampir tak terdengar. Maafkan aku, Raka. Semua sudah terjadi. Aku tidak bisa kembali. Raka tertegun. Tatapannya kosong, tapi sesaat kemudian berubah menjadi dingin dan getir. Kalau begitu, kau harus siap dengan akibatnya, Naila. Aku tidak akan tinggal diam. Ia pun pergi, meninggalkan suasana penuh ketegangan. Aku berdiri membeku. Kata-katanya bergema di kepalaku. Aku tidak akan tinggal diam. Itu bukan ancaman kosong. Aku tahu, mulai saat itu, masa lalu Naila akan terus menghantui kami. Beberapa minggu kemudian, gosip semakin tak terkendali. Orang-orang mulai terang-terangan berbicara tentangku. Katanya dia yang menghamili Naila sebelum menikah. Pantas saja tiba-tiba dinikahkan. Kalau bukan begitu, mana mungkin anak majikan menikah dengan pembantu? Bisikan-bisikan itu menusuk telingaku setiap kali aku lewat. Aku mencoba menahan diri, tapi dalam hati, aku meronta. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak bersalah. Tapi siapa yang akan percaya? Yang lebih menyakitkan, kabar itu sampai juga ke telinga Tuan Surya. Suatu malam, ia memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya dingin, matanya menyala penuh kemarahan. Arka, suaranya berat, aku ingin kau jujur. Apakah anak dalam kandungan Naila itu anakmu? Pertanyaan itu membuat darahku seakan berhenti mengalir. Aku gemetar, lidahku keluh. Di hadapan pria yang selama ini kuhormati, aku tidak tahu harus berkata apa. Kalau aku mengaku, aku akan dicap pembohong sekaligus pengkhianat. Kalau aku membantah, aku akan dianggap pengecut yang tidak mau bertanggung jawab. Aku, suaraku bergetar. Tuan Surya menatap tajam, seakan mencoba menembus hatiku. Kau harus tahu, Arka. Aku bisa menerima siapapun sebagai menantuku. Tapi aku tidak akan memaafkan seorang pembohong. Jangan buat aku kehilangan kepercayaan. Aku menunduk, air mata hampir jatuh. Aku ingin menjelaskan, tapi Naila tiba-tiba masuk. Ia berdiri di sampingku dengan wajah pucat. Ayah, maafkan aku. Semua ini salahku, bukan salah Arka. Dia hanya berusaha menolongku. Kata-kata itu membuat ruang kerja seketika hening. Tuan Surya terdiam, menatap putrinya lama. Tapi kemudian ia berdiri, berjalan pergi tanpa sepatah kata. Aku tahu, sejak malam itu, kepercayaannya padaku telah runtuh. Hubunganku dengan Naila semakin rumit. Di satu sisi, ia mulai menunjukkan perasaan lembut kepadaku. Ia sering berterima kasih atas hal-hal kecil yang kulakukan. Sesekali ia tersenyum, meski samar. Dan jujur saja, senyuman itu menjadi sumber kekuatanku di tengah badai fitnah. Tapi di sisi lain, aku tahu, cintanya bukan untukku. Hatinya masih terikat pada masa lalu, pada Raka yang terus muncul bagai bayangan gelap. Suatu sore, aku menemukan Naila duduk di taman dengan wajah muram. Aku mencoba duduk di sampingnya. Nona, maksudku, Naila, kau baik-baik saja. Ia menghela napas panjang. Arka, terkadang aku merasa bersalah padamu. Kau dijebak dalam situasi yang tidak seharusnya. Pernikahan kita, semuanya palsu. Aku menatapnya, hatiku perih. Tapi aku mencoba tersenyum. Tidak ada yang palsu, Naila. Mungkin memang kita tidak memilih jalan ini. Tapi bukankah kita bisa belajar menerimanya? Ia menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Kau terlalu baik, Arka. Aku takut semakin lama, aku hanya akan menyakitimu. Aku terdiam. Kata-katanya menancap dalam di dadaku. Aku ingin mengatakan bahwa aku rela disakiti, asal bisa selalu berada di sisinya. Tapi aku tahu, itu hanya akan membuat segalanya semakin berat. Dan seolah belum cukup, hari itu datang kabar mengejutkan.
Raka resmi melamar seorang gadis dari keluarga kaya lain. Tapi alih-alih meredakan gosip, kabar itu justru memperburuk keadaanku. Lihat, Naila ditinggalkan, makanya ia memilih pembantu itu. Bisik orang-orang. Aku benar-benar merasa terjebak. Semua jalan terasa buntu. Apapun yang kulakukan, selalu salah. Dan aku mulai kehilangan harapan. Semua puncaknya terjadi pada malam itu. Tuan Surya akhirnya tahu seluruh kebenaran. Entah dari mana, tapi ia mendengar bahwa Naila hamil sebelum menikah. Dan pernikahan kami hanyalah upaya menutup malu. Malam itu, ia mengumpulkan seluruh keluarga dan menatap kami dengan mata penuh amarah. Jadi benar, semua ini hanya sandiwara, suaranya menggelegar. Naila menangis, memohon ampun. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar. Ayah, maaf, aku tidak bermaksud mengecewakanmu. Tuan Surya menoleh padaku dengan tatapan yang membuat nafasku hampir berhenti. Dan kau, Arka, mengapa kau tidak jujur sejak awal? Aku mempercayaimu. Tapi kau memilih diam, membiarkan aku dipermalukan di depan semua orang. Aku ingin berbicara, tapi suaraku hilang. Tidak ada kata yang bisa menyelamatkan keadaan. Saat itu, aku sadar hanya ada dua pilihan. Satu, mengaku bahwa aku bukan ayah dari anak itu, dan membiarkan nama keluarga Surya hancur. Dua, atau menerima semua tuduhan, dan selamanya dicap sebagai pria rendah yang menjebak putri majikannya. Pilihan pertama berarti aku bebas, tapi kehormatan Naila hancur. Pilihan kedua berarti aku terikat selamanya dalam kebohongan, tapi Naila selamat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menatap Naila yang menangis di peluk ibunya. Dan saat itu aku tahu, hanya ada satu jalan yang bisa kupilih, meski itu jalan paling sulit. Dengan suara serak, aku berkata, "Ya, benar. Akulah ayah dari anak itu." Ruangan hening. Semua menatapku dengan campuran jijik, marah, dan kekecewaan. Tapi hanya satu pasang mata yang kulihat. Naila. Ia terisak, menutup mulutnya, tak percaya pada pengorbanan yang baru saja kuucapkan. Dan malam itu, aku resmi mengorbankan nama baikku sendiri demi menjaga kehormatan wanita yang kini kucintai. Kalimat itu keluar dari mulutku bagai vonis mati. Ruangan seketika hening. Tak ada suara selain isak tangis Naila. Aku bisa merasakan semua tatapan menusuk tubuhku, seakan mereka ingin menghapus keberadaanku dari dunia. Tuan Surya berdiri kaku, wajahnya pucat namun matanya berkilat marah. Arka, aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Tapi ternyata kau menikamku dari belakang. Aku menunduk, tubuhku bergetar menahan gejolak. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam dadaku. Aku ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa aku melakukannya demi melindungi Naila. Tapi aku tahu, tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan. Nyonya. Ratna mencoba menenangkan suaminya. Pak, tolong jangan terlalu keras. Bagaimanapun juga, mereka sudah menikah. Tuan Surya mengibaskan tangan, nadanya getir. Menikah atau tidak, kebohongan tetaplah kebohongan. Ia menoleh padaku. Mulai sekarang, kau tidak lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi demi Naila, aku akan menutup mulutku. Anggap saja kau beruntung. Aku merasakan kakiku goyah. Kata-kata itu jelas. Aku diterima hanya sebatas nama, tanpa hati. Aku memang masih menjadi suami Naila, tapi di mata Tuan Surya, aku hanyalah noda. Malam itu aku keluar dari ruang keluarga dengan dada sesak. Di belakangku, aku mendengar tangis Naila yang pecah. Tapi aku tak berani menoleh. Aku tahu, jalan yang kupilih akan penuh luka, dan aku harus siap menanggungnya. Hari-hari setelah pengakuanku terasa seperti hidup dalam penjara tak kasat mata. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, bisikan orang-orang menyergap telinga. Itulah pemuda yang menjebak putri majikannya. Dia memanfaatkan keadaan. Malang benar Naila, harus menikah dengan orang rendahan. Aku tersenyum pahit. Bukan sekali dua kali aku ingin melawan,
Tapi aku ingat janjiku pada diriku sendiri. Aku sudah memilih jalan ini. Kalau aku harus dicaci, biarlah aku yang menanggungnya. Asal Naila tetap selamat. Yang membuatku bertahan hanyalah tatapan Naila. Meski sering menangis, ia mulai menunjukkan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Perhatian yang tulus. Ia sering menghampiriku di kamar kecil tempat aku biasa beristirahat. "Arka," katanya suatu malam sambil membawa secangkir teh hangat. "Mengapa kau mengaku? Padahal aku tahu, itu bukan kebenaran." Aku terdiam, menatap matanya yang basah. Aku ingin berkata bahwa aku melakukannya karena aku mencintainya. Tapi aku takut kata-kata itu akan menjadi beban. Jadi aku hanya menjawab singkat, "Karena aku tidak ingin kau terluka lebih jauh." Naila menggenggam cangkir itu erat-erat, lalu tiba-tiba air matanya jatuh. "Arka, kau terlalu mulia. Aku yang seharusnya menanggung semua ini, tapi kau yang mengorbankan diri. Aku tidak pantas mendapatkanmu." Hatiku perih mendengar ucapannya. Aku ingin meraih tangannya, tapi aku hanya mengepalkan jemari di lututku. Aku tahu, ada jurang besar di antara kami, jurang yang tidak mudah dijembatani. Namun tanpa kusadari, jurang itu perlahan mulai terisi oleh pengorbanan. Setiap luka yang kuterima, setiap cemoohan yang kujawab dengan diam, membuat Naila semakin dekat padaku. Aku masih ingat ketika ia mulai berbicara pada kandungannya sambil tersenyum tipis. "Nak, kelak kau akan tahu, ayahmu bukan pria yang sempurna, tapi ia pria yang paling berani melindungi kita." Air mataku jatuh diam-diam. Kata "ayah" yang keluar dari bibir Naila untukku menjadi api kecil yang membakar semangatku. Meski seluruh dunia memusuhiku, selama ada satu orang yang mempercayaiku, aku tidak akan runtuh. Puncak penderitaan datang ketika kabar kehamilan Naila semakin menyebar. Orang-orang berspekulasi, keluarga Surya akan kehilangan martabat. Tapi saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Naila, yang biasanya diam dan menunduk, berdiri di hadapan kerumunan keluarga besar saat acara. Syukuran sederhana. Dengan suara lantang meski bergetar, ia berkata, "Semua orang boleh menganggap apapun tentang kami. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, Arka bukan pria rendah. Dia pria yang berani mengambil beban yang seharusnya kupikul. Jika bukan karena keberaniannya, aku mungkin sudah kehilangan segalanya." Ruangan seketika hening. Semua orang terdiam, menatap Naila yang berdiri dengan mata basah tapi penuh tekad. Aku sendiri terperangah. Hatiku bergetar mendengar pengakuan itu. Untuk pertama kalinya, Naila benar-benar membelaku di depan semua orang. Sejak saat itu, perlahan keadaan mulai berubah. Tuan Surya memang masih dingin, tapi aku bisa melihat ada keraguan di matanya. "Nyonya." Ratna sering memperlakukan aku lebih lembut, seakan ingin menebus kebekuan suaminya. Dan yang paling mengejutkan, gosip di luar mulai mereda. Orang-orang yang dulu mencibir mulai diam, karena mereka melihat keteguhan Naila yang tetap bersamaku. Suatu malam, setelah semua tamu pulang, Naila menghampiriku di teras rumah. Bulan bersinar lembut, angin malam berhembus pelan. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara lirih, "Arka, aku tahu jalan kita tidak mudah. Tapi aku tidak ingin lagi bersembunyi. Mulai sekarang, aku ingin berjalan di sisimu, apapun yang terjadi." Aku tertegun, hatiku nyaris meledak oleh rasa haru. Aku ingin berkata banyak hal, tapi yang keluar hanya satu kalimat sederhana. "Terima kasih, Naila, karena akhirnya kau memilihku." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua badai menghantam, aku merasakan secercah fajar harapan. Jalan masih panjang, tapi aku tahu, aku tidak lagi sendirian. Kalimat itu masih menggema di bibirku ketika angin malam berhembus lembut menyapu wajah kami. Naila tersenyum samar, dan senyum itu terasa seperti obat penenang bagi jiwaku yang babak belur. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada alasan untuk terus melangkah. Tidak lagi sebagai bayangan dalam rumah besar ini, tapi sebagai seseorang yang benar-benar berarti bagi Naila. Hari-hari berikutnya,
meski belum sepenuhnya tenang, terasa lebih ringan. Naila semakin terbuka padaku. Ia sering bercerita tentang ketakutannya menghadapi persalinan, tentang kecemasan akan masa depan, dan tentang rasa bersalah pada ayahnya. Aku mendengarkan setiap kata dengan sabar, mencoba menghapus beban yang ia pikul. Namun, sekalipun ia mulai mendekat padaku, dinding yang bernama Tuan Surya masih kokoh berdiri. Tatapannya tetap dingin setiap kali aku melewati ruang kerjanya. Aku tahu, ia belum memaafkan. Dan mungkin butuh waktu lama baginya untuk melihatku bukan sebagai noda. Aku berusaha membuktikan diriku. Setiap hari aku bekerja lebih keras di ladang dan usaha keluarga. Aku tidak peduli pada tangan yang melepuh atau punggung yang pegal, karena hanya ada satu tujuan dalam hatiku, membuat Naila dan anaknya merasa aman. Sampai suatu hari, ketika aku tengah mengangkat karung beras di gudang, aku mendengar suara lembut di belakangku. Arka. Aku menoleh, melihat Naila berdiri dengan wajah teduh. Ia mendekat, lalu menaruh tangannya di bahuku. Kau tidak perlu membuktikan apapun lagi. Kau sudah lebih dari cukup. Hatiku bergetar. Ucapannya sederhana, tapi bagiku itu seperti cahaya yang menyapu luka. Waktu berjalan cepat. Perut Naila semakin besar, dan hari persalinan semakin dekat. Semakin sering aku melihatnya menahan sakit, semakin besar rasa takutku. Malam itu, hujan turun deras, petir sesekali menyambar. Tiba-tiba Naila merintih kesakitan di kamarnya. Panik melanda seluruh rumah. Nyonya! Ratna berteriak memanggil bidan, sementara aku berlari keluar rumah menerjang hujan untuk mencari bantuan tambahan. Jalanan licin, tubuhku basah kuyup, tapi aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanya satu, Naila dan anaknya harus selamat. Ketika aku kembali, bidan sudah bersiap. Aku berdiri di luar pintu kamar, mendengar jeritan Naila yang membuat dadaku seperti terkoyak. Tanganku gemetar, keringat dingin bercampur air hujan membasahi wajahku. Tuan Surya berdiri tak jauh dariku. Wajahnya tegang, matanya menatap pintu kamar dengan gelisah. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang ayah yang rapuh. Tanpa sadar, ia menoleh padaku. Tatapan kami bertemu. Aku menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Tapi saat itu, ia mendekat dan berkata dengan suara berat. Arka, jagalah Naila. Apapun yang terjadi, jangan biarkan ia terluka. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Untuk pertama kalinya, ia mempercayakan sesuatu yang paling berharga padaku. Berjam-jam berlalu penuh ketegangan. Akhirnya, tangisan bayi pecah menembus hujan di luar. Semua orang di rumah meneteskan air mata lega. Naila selamat. Bayinya lahir dengan sehat. Aku masuk ke kamar dengan langkah gontai, mataku basah. Naila terbaring lemah, memeluk bayi mungilnya. Ia menoleh padaku, tersenyum samar meski wajahnya pucat. Arka, lihatlah. Ini anak kita. Aku berdiri terpaku. Air mataku jatuh deras, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang tak terucapkan. Aku tahu, meski bukan darah dagingku, anak ini adalah titipan Tuhan yang harus kujaga dengan seluruh hidupku. Di sudut ruangan, Tuan Surya mengusap wajahnya, matanya merah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya menatapku tanpa kebencian. Sejak kelahiran bayi itu, suasana rumah perlahan berubah. Tuan Surya, meski masih kaku, mulai melunak. Ia sering menggendong cucunya dengan penuh kasih sayang. Sesekali aku melihat senyum kecil tersungging di wajahnya ketika bayi itu tertawa. Suatu sore, aku sedang duduk di teras sambil menidurkan bayi kecil itu di pelukanku. Tiba-tiba Tuan Surya keluar. Ia berdiri sebentar, lalu duduk di sampingku. Aku sudah lama salah menilaimu, Arka, katanya perlahan. Aku kira kau hanya memanfaatkan Naila. Tapi kini aku tahu, kau jauh lebih pria daripada yang pernah kukira. Aku menoleh kaget. Kata-kata itu bagai hadiah terbesar dalam hidupku. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku tercekat. Yang bisa kulakukan hanya menunduk dan berkata pelan. Terima kasih, Pak.
Aku hanya ingin melindungi keluarga ini. Tuan Surya mengangguk pelan. Kau sudah melakukannya. Lebih dari yang bisa kulakukan sendiri. Hari-hari setelah itu, hidup kami perlahan terasa normal. Gosip di luar mereda, dan orang-orang mulai menerima kenyataan bahwa aku dan Naila adalah keluarga. Aku bekerja keras, Naila mendampingiku, dan bayi kecil itu tumbuh dengan penuh cinta. Suatu malam, ketika semua sudah terlelap, aku berdiri di halaman menatap langit berbintang. Naila menghampiriku sambil menggendong bayi. Ia menatapku dengan mata yang penuh keteduhan. Arka, katanya, meski jalan kita berliku, aku tidak menyesal. Aku bersyukur karena kau yang menemaniku. Aku tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipiku. Aku juga, Naila. Kalau saja waktu bisa diulang, aku tetap akan memilih jalan ini. Karena hanya dengan cara ini aku bisa menemukanmu. Kami berdiri bersama, menatap langit malam. Bayi kecil di pelukan Naila tertidur tenang, seakan ikut merasakan kedamaian yang baru kami raih. Dan saat itu aku sadar, akhir dari semua penderitaan ini bukanlah titik, melainkan awal baru. Awal dari kisah cinta yang lahir dari pengorbanan, tumbuh dari luka, dan akhirnya mekar menjadi kebahagiaan.